Oke, selamat siang. Ya, Salam sehat sejahtera semuanya. Oke, topik yang sekarang ini, yang minggu ini, saya ambilkan VLAN dulu. VLAN itu virtual LAN, LAN virtual. Ya, nanti itu apa? Saya jelaskan kemudian. VLAN. VLAN itu virtual local area network. Ya. Jadi dia itu maunya ngelompok-ngelompokkan user, ngelompok-ngelompokkan orang yang mau masuk ke switch berdasarkan physical mediumnya, physicalnya. Jadi physical switch-nya. Jadi misalnya aja ya, kita akan tahu switch itu ada colokannya mulai nomor 1 sampai nomor 24. Ya. Misalkan untuk nomor 10 sampai nomor 19, ini saya khususkan untuk mahasiswa. Yang nomor 20 sampai 24 itu saya khususkan untuk dosen. Misalkan begitu. Ya, jadi switch-nya dibagi-bagi seperti ini. Nah, ya. Kalau mancep sini untuk mahasiswa, kalau mancep sini untuk dosen. Tapi dia satu physical device. Seakan-akan kita bagi-bagi. Bedanya dengan subnet apa? Kalau subnet baginya berdasarkan software-nya. Ya toh, slash-nya itu kan software-nya, IP-nya yang kita bagi. Kalau sekarang ini hardware-nya yang kita bagi. Seakan-akan sekarang ini ada 3 switch. Switch yang untuk yang ini, switch ini, sama switch ini bisa-bisa sendiri-sendiri. Ini untuk mahasiswa, ini untuk dosen. Ya. Kalau yang subnet, bukan fisikalnya yang kita bagi, tapi software-nya, secara software kita bagi dia. Jadi kalau ini, kalau tak tancepin sini, mahasiswa harus nancep sini. Dosen harus nancep sini. Kalau subnet tidak perlu. Sini bisa jadi mahasiswa, bisa jadi dosen. Sini juga bisa mahasiswa, bisa dosen. Ya, jadi intinya VLAN itu kita membuat virtual LAN dalam sebuah switch. Ini untuk yang pertama, untuk yang kedua, untuk yang ketiga. Nah, nanti itu gimana? Nanti saya jelaskan kemudian supaya lebih jelas. Ya. Jadi VLAN itu nanti akan diterapkan pada switch. Di switch. Setiap VLAN punya ID. Tadi contoh yang tadi itu saya kasih contoh adalah ini adalah VLAN ID nomor 10. Ini VLAN ID nomor 20. Ya, itu contohnya aja. Nah, VLAN dapat diterapkan pada tidak satu switch, 2 switch bisa, 3 switch bisa, 10 switch bisa. Nanti itu gimana? Nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Oke, sekarang kenapa kok mesti perlu VLAN? Kenapa kok pakai VLAN? Ya. Ini kalau kita buat network biasanya kan begini. Ada router. Ini ether network A, ether 1 misalkan, ether 2-nya network B, network C, network D. Ngerti ya? Kan biasanya gini toh. Ini 192.168.10.10/0. 192.168.20/0/24. Ya, dan seterusnya. Berarti ini di dalam jaringan kita ini ada 3 broadcast domain. Sorry, kok 3. Ada 4 broadcast domain. A, B, C, D. Nomor IP-nya kelasnya sendiri-sendiri semua. Ya. Berarti apa? Nanti kalau komputer ini ada salah satu mau tanya IP, dia nyebarkan ARP, dia broadcast, maka semua PC yang di network B ini akan jawab. Secara teori ada 255 PC. 256. Berarti 256 di network B itu akan sibuk untuk jawab orang yang tanya IP. Who has IP nomor ini? Maka akan dia jawab.
Ada network A begitu, network C begitu. Berarti terlalu banyak broadcast domain. Nah, nanti VLAN tujuannya adalah mengurangi broadcast domain. Gimana caranya? Ya. Gimana caranya? Jadi tujuan VLAN itu adalah membuat broadcast domainnya menjadi lebih sedikit. Jadi bengok-bengok, nggak usah bengok-bengok ke banyak orang gitu loh. Cukup ke orang tertentu aja. Nah, gimana caranya dia? Nah, kira-kira seperti ini. Kalau ada sebuah PC, misalkan PC yang bawah ini, tanya, siapakah yang punya nomor IP ini? Masih ingat ARP ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi tanya IP, mau tanya MAC berdasarkan nomor IP. Siapakah yang punya IP ini, MAC-nya berapa? Nanti yang lain jawab ya. Nah, misalkan begini. Nah, ini akan tanya. Yang lain. PC yang bawah itu akan tanya. Ya, dia tanya ke semua. Dia broadcast ARP. Nah, semua terima toh. Berarti kan jaringannya sibuk. Iya, Pak. Yang ngirim ke semua. Ya, ini kejadian kalau kita tanpa VLAN. Kalau dengan VLAN, nah kita bisa bagi-bagi seperti ini. Ini VLAN ID A, VLAN ID B, VLAN ID C. Switch-nya ada 3. Berarti seakan-akan PC yang ini, PC yang ini, PC yang ini terletak dalam satu broadcast domain. Sehingga kalau ini tanya IP, broadcast, cuma menuju kepada siapa? Watis. Cuma di VLAN C saja. Yang B gak dengar, yang A gak dengar. Tahu ya? Nah, kan gak sibuk kalau gitu. Kalau tadi kan sibuk. Ngerti ya? Itu tujuannya VLAN. Pak, tanya Pak. Ya. Kalau misalnya mau tahu komputer yang di VLAN A sama VLAN B gimana Pak? Loh, lah ya itu. Nanti kita definisikan. Misalkan nomor 0 sampai nomor 10 itu VLAN A. Colokan nomor 10 sampai nomor 10 VLAN A. Nomor 11 sampai nomor 20 VLAN B. Tahu ya? Berdasarkan port yang ada di switch-nya. Oh, ya Pak. Nanti di belakang saya ajari bagaimana cara merencanakannya, ya. Ya Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini tujuannya VLAN. Nah, karena VLAN itu bekerja di layer 2, ya, maka perangkatnya akan switch. Maka dia tidak bisa melakukan routing. Kalau mau melakukan routing, nanti dibantu sama router. Tapi nanti aja ini. Kita belajar VLAN-nya dulu. Besok baru saya kasih interroutingnya untuk VLAN. Ya. Jadi, switch tidak bisa melakukan routing. Yang bisa melakukan routing layer 3 itu cuma router. Ya. Besok kita lanjutkan ke situ. Sekarang hari ini cuma VLAN-nya aja. Ini contoh VLAN kalau di WAN. Ya. Jadi saya punya VLAN 1, saya punya VLAN 2. Ya. VLAN 1 itu untuk manufaktur, VLAN 2 itu untuk marketing. Ini switch ya. Ini di kota Edinburgh misalkan aja, ini di kota Glasgow, ini di kota Paris, ini di kota Brussels. Ya. Nah, maka manufaktur yang di sini, yang di Edinburgh, bisa connect dengan manufaktur yang ada di Brussels. Tahu ya? Negara yang berbeda, lewat cloud. Nah, yang kemarin kita belajar kan pakai frame relay tengah-tengahnya itu. Frame relay juga di layer 2. Ini juga di layer 2. Ya. Nah, gunanya seperti ini sehingga apa? Orang marketing yang ada di Edinburgh seakan-akan PC-nya itu satu jaringan dengan orang marketing yang ada di Brussels karena VLAN ID-nya sama. Seperti? Ya. Oke, lanjut ya. Ini penggunaannya di WAN. VLAN banyak digunakan di WAN sekarang. Menggantikan frame relay itu. Karena frame relay masih tergantung sama ISP. Dia mesti bikin mapping dan sebagainya. Kalau ISP ini salah, mappingnya ya salah. Ya. Tapi kalau ini tergantung kita. Tergantung individual masing-masing. Tergantung admin yang di Edinburgh, tergantung admin yang di Brussels.
Ya. Oke. Oke, sekarang ngomong VLAN ID. Nanti kita lihat frame-nya, VLAN ID itu isinya 12 bit. Jadi secara teori dia bisa mulai nomor 0 sampai nomor 4095, nomor VLAN ID. Tadi yang contoh kan 10, 20, 30 ya, boleh. Karena itu terletak antara 0 dan 4095. Itu VLAN ID. Ya. Terus maksimum number per usernya disarankan cuma 200 saja, satu VLAN. Ya, kalau banyak-banyak podohai nanti dia akan sibuk. Ya. Nah, apakah 4095 dipakai semua? Ya secara teoritis itu. Tapi maksimum katanya 1000. Nah, tapi kita tidak pernah pakai 1000, paling 10. Ya. Itu. Nah, ini contoh-contoh aja. Kalau di Cisco support VLAN number-nya ada 64 sampai 250. Jadi nggak sampai 1000. Padahal secara teori dia bisa 4095. Ya. Nanti kita lihat apa? Datagramnya. Nah, ini datagramnya seperti ini. Yang atas ini Ethernet. Waktu kamu Jarkom, kamu sudah praktikum tentang Ethernet. Nah, nanti kalau VLAN, dia itu, ini diputus sama dia. Pada saat masuk switch diputus di sini, diberi VLAN ID. Yang 10, 20, 30 tadi itu. Masuk ke switch. Setelah masuk ke switch, kalau mau keluar, VLAN ID-nya dihilangin lagi. Nanti kita demokan. Ya, kita lihatkan nanti simulasinya. Nah, ini VLAN ID-nya yang ditambahkan itu. Bisa nomor 10, 20, 30, 40, sampai 4095. Ya, panjangnya 12 bit. Kalau kita lihat VLAN ID-nya ini. Dia cuma 12 bit. Kalau 2/10 itu angkanya ini. 4096. Ya. Oke ya. Jadi dipotong. Nanti kita lihat. Kita bisa saya lihat ke simulasinya. Nah, sekarang nanti kalau kamu ngomong VLAN, akan ketemu terminologi yang namanya terang sama akses. Apa itu terang, apa itu akses? Terang itu adalah jalur fisikal yang dipakai bersama-sama antar VLAN. Contoh, ini ada akses VLAN 1, ada akses VLAN 2, ini akses VLAN 3. Jadi kalau VLAN 1, nanti kalau masuk ke sini, lewatnya lewat terang ini, pindah ke sini. VLAN 2 juga begini. Berarti terang nanti itu akan dilewati oleh VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Seperti jembatan. Ya, nanti yang seleksi mau keluar siapa? Switch-nya ini yang seleksi. Oh, yang masuk ini VLAN 10, maka saya keluarkan yang didefinisikan di VLAN 10. Oh, yang mau keluar ini VLAN 2. Oh, masih saya keluarkan di sini. Ya. Itu istilah antara terang dan akses. Ini adalah akses, ini adalah terang. Terang dilewati oleh semua VLAN akses. Ya, itu definisi. Nah, contoh ini aja. Ya, contoh ini, saya punya 3 switch, aksesnya itu yang ini. Berarti yang kelompok pertama ini untuk VLAN 10, kelompok kedua untuk VLAN 20, kelompok ketiga VLAN 30. Demikian juga switch yang lain. Nah, terangnya lewat wireless. Berarti nanti di terang ini akan lewat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 lewat sini semua. Misalkan aja ada PC di sini, VLAN 10 ya. Masuk, dia jalan ke sini toh. Nah, dia keluarkan di sini. VLAN 10. Jadi ini terangnya, ini aksesnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya dia? Seperti yang saya tadi ngomong. Ini Ethernet biasa. Ya. Misalkan dia masuk dari port 10. Port 10 itu VLAN 10. Nomor konektornya 10. Ya, masuk. Oh, itu adalah VLAN 10, sudah kamu definisikan di switch. Maka pada saat dia masuk di switch itu, dia masuk lewat terang. Nah, dipotong sama dia, dikasih nomor 10 dulu. Belakangnya ditutup lagi. Nah, terus dilewatkan terang
ke switch yang lain. Ya, ini pindah ke switch yang lain. Pada saat switch yang lain, masuknya masih ada VLAN 10-nya. Terus dia mau keluar kemana? Nah, pada saat dia mau keluar, VLAN ID-nya diambil lagi, dikeluarkan sesuai dengan portnya, belakangnya dipasang lagi, frame-nya, terus baru dikeluarkan. Bisa bayangkan ya? Bisa, Pak. Tak ulangi. Ulangi ya. Nah, misalkan ini. Dari VLAN 10, di switch 1 mau pindah ke switch 2. Dari sini kamu mau ngeping yang di sini. Apa sih yang kejadiannya? Ada Ethernet masuk ke sini. Betul ya? Ya, Karena Pak. ini VLAN 10, maka sama dia di tag, dikasih nomor ID 10. Nah, peristiwa itu di mana? Di switch 1, di tag di sini. Ya, di tag, dikasih. Kamu tahu tag ya? Tag itu seperti Udah. daftar harga sih dong, ini supermarket tuh. Ditempeli loh, ngerti ya? Iya, Pak. Tempeli daftar harga, ada barang, oh ini harganya 50.000, ini 60.000. Nah, di sini dikasih tag nomor 10. Ya lewat terang. Itu peristiwanya namanya tagging. Jadi dikasih label 10. Setelah lewat sini dia mau keluar. Nah, di switch ini tahu, oh kalau 10 itu mesti di sini keluarnya. Maka di sini dia melakukan untag. Tagnya dibuang, baru bisa masuk ke PC-mu. Karena kalau masih ada tagnya, PC-mu tidak bisa terima. Karena bukan frame-nya Ethernet. Jadi yang keluar dari sini harus frame Ethernet murni. Berarti tidak boleh ada tag. Tag-nya harus dicabut. Seperti kalau kamu belonjo, untuk ngene supermarket atau untuk ngene apa? Department store, setelah kamu beli jaket, ada tag-nya toh. Pada saat keluar apa? Tag-nya harus dilepas. Ya seperti itu. Jadi ini adalah peristiwa taggingnya. Dikasih nomor ID, masuk dari switch 1, kasih nomor 10, tutup lagi sama dia. Terus ini akan lewat terang. Setelah sampai di switch 2, mau dikeluarkan. Oh, nomor 10 ya tag-nya ya. Kan switch-nya bisa baca, ini tag nomor 10. Maka saya keluarkan di port nomor 7 misalkan aja. Tak pasang lagi, tak keluarkan lewat port 7. Oke? Nah, itu peristiwa tagging dan untagging-nya. Nah, contoh yang ini. Ya. Ini ada tag 200, 300, 400. Ini terangnya berarti. Jadi peristiwa di sini ini masih ada terang yang masuk, di sini akan dilepasi. Ini akan melepas untuk VLAN 200, VLAN 700, 300 di sini dilepas, 8 dilepas di sini. Jadi di tag di ether 2, tapi di untag di ether 6, 7, dan 8. Yang di untag ini untuk VLAN nomor 100, 200, 300, nomor 7 300, nomor 8 400. Ya. Ini peristiwa tagging dan untag-nya. Nah, contohnya gimana ya? Contohnya ini aja. Ini ada sebuah switch. Ini 10 10 10 2. Ini 10 10 10 4 port di sini, ya. Jadi ini akan bisa ngeping sini. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan sekarang, ya. Seakan-akan sekarang ini terdiri atas dua area. Ini adalah area yang pertama. Ini untuk VLAN 3. Yang ini untuk VLAN 2. Berarti, kamu lihat nomor IP-nya aja, 10 10 10 ya. Ini 10 10 1. Pasti sudah 2 broadcast domain yang berbeda. Padahal lewat satu buah switch. Jadi nanti R1 bisa ngeping ke R3, tapi R1 tidak akan bisa ngeping ke R4. Ya. Oke, nanti kita bahas lagi.
Nah, interVLAN nggak saya jelaskan sekarang, besok aja. Ya, jadi bagaimana melakukan routing dalam VLAN. Nah, ini tadi yang Gali tanya itu loh, Pak, gimana caranya ya, Pak? Tahu bahwa switch itu untuk VLAN 10 atau VLAN 20. Ya. Ini cara-cara untuk melakukan perencanaan VLAN-nya. Pertama, kamu tentukan dulu VLAN name-nya, terus dipilih slot mana atau port nomor berapa VLAN itu akan keluar. Kayak contoh tadi itu, VLAN 10 akan keluar di port nomor 1 sampai port nomor 9 misalkan aja. Nomor 10 sampai nomor 19 itu VLAN 20, misalkan aja begitu ya. Nah, itu kita rencanakan dulu. Nah, sampai semuanya jadi, baru kita tuliskan di dalam, kita program di dalam switch-nya. Nah, ini contoh. Ya. Contoh aja. Untuk terangnya di ether 1, ether 2. Terangnya ya, berarti jembatannya adalah di ether 1 dan ether 2. Serta wireless LAN 1, wireless LAN 2. Itu terangnya. Jadi semua dilewatkan situ sama dia. Aksesnya 3 sampai 8 untuk VLAN 10, 9 sampai 16 VLAN 20, 17 sampai 24 VLAN 30. Jadi untuk konektor nomor 3 sampai konektor nomor 8, ini ID-nya pasti ID 10. 9 sampai 16 ID-nya ID 20. 17 sampai 24 ID-nya ID 30. Yang untuk lewat bridge 80 sama 81. Ini tidak usah dulu ya. Yang dilihat ethernya aja. Itu gimana berarti? Nah, kira-kira begini. Jadi ini terangnya 1 dan 2 tadi. Ya, terang adalah ether 1 dan ether 2. Ini terang. Berarti semua jembatannya lewat sini nanti. Ini penghubung antara switch 1, switch 2, switch 3. VLAN 10, semua yang ditempelkan di sini, ini nanti dikasih tag 10 dan di untag 10. Ini untuk 20. Ini untuk 30. Tahu ya? Nah, berarti nanti semua yang masuk ke sini, VLAN 10 atau VLAN 20 atau VLAN 30, switch ini akan baca, oh kalau 10 maka saya keluarkan di sini, kalau 20 saya keluarkan di sini, kalau 30 saya keluarkan di sini. Ya, jadi kamu bagi-bagi berdasarkan fisikal yang ada di switch-nya. Ini yang tadi yang untuk VLAN-nya. Ya. Nah, sekarang tugasmu apa? Karena kita nggak bisa praktek sementara, jadi kita nggak bisa pakai mikrotik. Kamu simulasi aja di paket tracer. Ya, jadi buat simulasi VLAN di paket tracer. Plan-nya itu seperti ini. Gunakan 2 switch yang biasa kita pakai itu 2950, 24. Terangnya di ether 1. Terangnya di interface ether 1. Keluarnya sekarang. Untuk mahasiswa, kita kasih VLAN ID 10. Ini akan keluar di fast Ethernet 10 sampai 19. Nanti ini kamu kasih nomor IP 192.168.10.0/24. IP-nya statik aja. Jangan pakai DHCP nanti belum. Kalau pakai DHCP silakan nanti besok kita coba. Sementara statik dulu. Untuk VLAN 20 di interface 20 sampai 24. Nomor IP-nya itu ini. Ini untuk dosen. Jadi kalau kita gambar kira-kira lihat apa? Nah, ini loh. Terangnya ada di sini. Ini kalau mahasiswa, PC-nya harus nancap di sini. Supaya dapat VLAN ID 10. Kalau dosen harus ditempelkan di 20 sampai 24 supaya dapat VLAN ID 20. Sehingga nanti kalau ada 2 switch seperti ini, ya, ini untuk dosen nempelnya di nomor 20 sampai 24. Ini juga tempelkan, maka di sini akan bisa ngeping dia. Untuk mahasiswa tempelkan di 10 sampai 19 di sini. Ini terangnya. Ya, Pak. Jelas. Tugasnya jelas apa enggak? Jawabnya Jelas, Pak.
Iya, jawab itu dong. Nanti kamu coba. Banyak di internet yang menjelaskan bagaimana cara mendefinisikan VLAN dalam sebuah switch. Nanti setelah kita bisa praktek, kita praktekkan di Bikrotik. Sekarang simulasi dulu aja. Berarti nanti kalau saya sebagai mahasiswa, maka saya harus nempelkan colokan saya itu di port 10, interface 10 sampai interface 19. Silakan dipilih. Tapi kalau dosen harus nempel 20 sampai 24. Nanti dosen akan bisa ngeping ke dosen, mahasiswa bisa ping ke mahasiswa lewat VLAN-nya itu. Ya. Nah. Wis, itu dulu. Sekarang pertanyaannya. Ada pertanyaan apa? Belum ada. Ya tidak apa-apa. Oke, sekarang ini, nanti setelah ini, kalian coba. Nanti besok kita bahas. Ya, bagaimana caranya membuat VLAN di dalam simulasi di paket tracer. Kalian coba dulu. Banyak penjelasannya di internet. Silakan coba dulu. Nanti kalau tidak jelas, baru besok kita kuliah lagi. Ya, kita besok kuliah jam 10 ya, jam 10 lagi ya. Ya, Pak. Boleh, Pak. Ada tempuk sama dosen lain apa enggak? Enggak ada. Jam doang. Enggak ada ya. Pak. Oke. Berarti ngikutin yang di anu aja kan ya, Pak? Ya, Topologinya. ngikutin yang terakhir itu, yang punya saya yang tugas itu aja, yang tadi itu. Ya. Di pertanyaan lain, apa yang mesti ada mau ditanyakan? Karisa? Ada? Tanya apa? Enggak? Nah, nanti kalian buat dulu aja. Nanti bingungnya supaya jelas gitu ya. Kan sekarang bingungnya enggak jelas loh. Nanti kan setelah bikin bingungnya itu jelas. Oh, saya bingung tentang ini ya. Nah, silakan kalian coba. Nanti kalian bisa bedakan. Oh, ini tuh subnet tuh gini, ternyata VLAN tuh begini. Ya. Jadi, nanti ini recordnya saya